Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Elizabeth Sapuridua, NIM AB 231-055, mahasiswa ahli kredit bidan angkatan 8 Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melaksanakan ujian OSCE stase 7 kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui. Selamat pagi Ibu, mari silakan duduk Ibu. Saya Bidan Safiri. Bagaimana Ibu, mungkin ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibu baru habis melahirkan ya? Sebelum bisa periksa dulu ya Ibu ya. Ibu nama? Siapa? Baik Ibu, saya sudah periksa tadi tensinya 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Nanti dalam batas normal ya Ibu. Terus melahirkan 6 hari yang lalu ya. Selama ini pantang makanan ibu sendiri yang pantang kan? Jangan makan ini, jangan. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan nutrisi selama ibu menyusui. Mungkin Ibu punya waktu supaya bisa mendengarkan sedikit penjelasan. Baik Ibu, selama ini apakah Ibu sudah tahu tentang kebutuhan nutrisi Ibu setelah melahirkan atau Ibu postpartum? Mungkin makanannya bagaimana? Belum tahu ya. Jadi saya menjelaskan sedikit manfaat nutrisi bagi ibu postpartum atau bagi ibu yang setelah melahirkan. Itu yang pertama, nutrisi itu penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya bagi ibu dan bayi. Terus yang kedua, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Yang ketiga, mencegah anemia, malnutrisi atau kurang gizi pada ibu postpartum atau ibu yang setelah melahirkan. Itu manfaat nutrisi tadi. Yang kemudian kebutuhan energi ibu nifas untuk 6 bulan pertama itu untuk penambahan kebutuhan energinya sekitar 500 kilokalori per hari. Jadi ibu harus makan cukup kalori, energi sehingga memenuhi sampai 500 tadi. Yang berikut, makan makanan yang beraneka ragam. Itu makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung protein itu hewani dan nabati, mengandung sayuran dan buah-buahan. Yang berikut, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung sumber vitamin A-nya. Jadi fungsi dari vitamin A itu untuk meningkatkan kandungan vitamin A di dalam ASI. Yang berikut, lebih kebal dan lebih kebal terhadap tubuh dan tidak terkena penyakit infeksi. Yang berikut, kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Sumber makanan yang mengandung vitamin A itu seperti ada di dalam kuning telur, hati, daging, mentega, sayuran berwarna hijau, dan buah-buahan yang berwarna kuning itu seperti wortel, tomat. Selain itu, selama nifas, ibu juga mendapat tambahan kapsul vitamin A setelah melahirkan tadi. Setelah melahirkan ibu pasti dapat vitamin A kapsul merah atau ibu Jadi
itu ibu harus dapat sebanyak 2 kali. Itu pertama diberikan segera setelah lahir. Itu ibu dapat toh? Segera setelah lahir. Terus yang keduanya itu 24 jam setelah tablet pertama. Setelah minuman pertama. Jadi ibu kan setelah melahirkan pasti dapat, misalnya pas setelah melahirkan ibu diberikan jam 7 toh, minum vitamin A jam 7 pagi, terus besoknya lagi jam 7 pagi bidannya pasti kasih satu lagi. Oh, ibu Besok minum baru minum lagi satu. Jangan sama jam 7 lagi. Terus ibu juga harus banyak minum air putih selama nifas, sehingga untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Terus konsumsi air putih itu dalam sehari kalau bisa 3 liter, atau kita kasih takar di gelas bisa 13 atau 14 gelas setiap hari. Ibu harus minum air putih setiap kali selesai menyusui. Jadi satu hari itu ibu harus minum 14 gelas. Yang berikut ibu juga harus minum obat tablet tambah darah atau tablet besi, karena tablet besi juga penting untuk ibu nifas, untuk meningkatkan sirkulasi sel darah, kenaikan sirkulasi sel darah, menambah sel darah merah sehingga tidak terjadi anemia pada ibu nifas. Terus tablet tambah darah yang dikasih ibu bidan itu selama nifas itu sudah ada kah belum ibu? Iya, setelah ini kan sudah hari ke-6 ibu pasti dapat toh. Iya, jadi ini contoh ini kan ini satu ini tablet tambah darah, nanti ibu minum selama 40 hari. Nanti yang dikasih kalau sudah habis datang lagi. Selama 40 hari minum 1 hari 1 tablet. Sekitar 1 tablet selama 40 hari. Jangan putus, jangan lupa, sehingga ibu tidak terjadi anemia. Terus tadi ibu kan sudah bilang ibu pantang makanan toh. Ibu usahakan jangan pantang. Ibu harus makan makanan yang beraneka ragam tadi, seperti karbohidrat itu ada di dalam nasi, ubi, terus protein itu ada daging, telur, buah-buahan dan sayuran. Terus tidak boleh ada makanan pantangan bagi ibu yang menyusui, karena ibu menyusui memenuhi kebutuhan ibu dan bayinya, sehingga makanan yang nutrisi yang dikonsumsi itu untuk memperlancar produksi ASI. Kalau misalnya ada pantangan, ibu pantang makanan tadi, berarti bisa memperlambat proses penyembuhan lukanya dan memperlambat proses produksi ASI-nya, dan atau ASI-nya juga bisa berkurang karena ada pantangan makanan. Jadi ibu tidak boleh pantang, Jadi ini ada tablet tambah darahnya, ibu bisa bawa lagi untuk minum. Terima kasih banyak. Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih ibu sudah datang berkunjung dan sudah mendengarkan penjelasannya. Baik ibu, terima kasih. Terima kasih ibu. Dan Ya.